Oke, selamat pagi teman-teman trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada, yang pagi ini sudah siap-siap untuk analisa, yang pagi ini sudah monitor chart khususnya di XAUUSD atau apapun yang menjadi pair kesukaannya, yang menjadi bagian dari sistem tradingnya, sekaligus buat teman-teman yang persiapan untuk berangkat menjalankan aktivitas rutinnya. Mudah-mudahan pagi ini sehat semuanya dan diberikan keberkahan buat semuanya. Pagi ini kita langsung monitor di chartnya, di candlesticknya XAUUSD di hari Senin 8 November 2021. Masih cukup pagi untuk kita membaca pergerakan ke depan. Masih jam 6.48 waktu Indonesia Barat, atau bertepatan di candle pembukaan, ya, masih belum selesai di candle pembukaan. Kita akan mencoba untuk memetakan bagaimana potensi dan peluang yang mungkin bisa terjadi satu hari ke depan, atau setidaknya ketika nanti sudah menjelang jam-jam Eropa, kita coba untuk memberikan analisis paginya, sekaligus memberikan area mana kita bisa menentukan titik entry-nya, area mana kita bisa menjatuhkan pilihan kita, baik itu buy maupun sell. Pertama, kita langsung masuk di time frame yang lebih besar. Selalu kita sampaikan di time frame yang lebih besar untuk membaca pergerakan arah yang dominan. Secara umum kita bisa lihat di time frame yang lebih besar, di time frame D1. Kalau kita amati di time frame D1, struktur yang terbentuk bahkan 3 hari yang terakhir sudah didominasi oleh buyer. Kemudian secara visual, grafik yang terbentuk, candlestick yang terbentuk sudah menunjukkan kekuatan buyer yang besar, sehingga dominannya adalah buyer kembali. Perhatikan di ujung atas, di candle yang hari Jumat atau candle terakhir ini ditutup dengan momentum yang besar oleh buyer. Ya, tidak adanya penolakan yang berarti di ujung atas sana. Ini secara logika menunjukkan momentum buyer itu kuat dan berpotensi untuk lanjut kembali. Namun demikian tidak berarti seller tidak ada perlawanan di sana. Kita tetap waspada dengan seller yang bisa saja menjadi sentimen besar, sehingga kondisi yang tidak ada petunjuk turun pun nanti bisa turun dengan kuatnya. Yang bisa kita lihat, yang penting adalah kita memahami tren utama adalah naik, sehingga fokus kita adalah buy. Kita lihat nanti sebelah kiri adakah benturan di sana. Kalau kita amati level psikologi sebelah kiri masih, ya, ada waktu cukup jauh, ya, kisarannya masih sekitar 600-an di level psikologi yang terdekat. Kemudian di level psikologi berikutnya ada di 1833. Kalau melihat dari ring yang kemarin sama yang lusa, ini kekuatannya cukup besar, bahkan satu hari 3.300-an. Kemudian yang 2 hari yang lalu ini 2.000, hampir 3.000, ya. Hampir 3.000, yang kemarin 3.300. Artinya dorongan buyer sangat kuat dan berpotensi untuk menyentuh level tertingginya, yang terdekat dari running. Sehingga kalau kita lihat, kalau kita amati pergerakannya, ya, naik turunnya kita bisa lihat ini. Saya coba untuk memberikan garis bantu tren, ya, seperti ini. Maka kemungkinan besarnya
akan menyentuh di area level psikologi di sana. Ya, potensi terbesarnya tentu akan berusaha menyentuh level tertingginya, meskipun nanti ada penolakan seller, ada penolakan oleh seller. Sehingga ketika berada di level psikologinya, kita nanti harus betul-betul hati-hati, harus betul-betul waspada, mengingat ini adalah level kuatnya, mengingat ini adalah resisten yang kuat, yang terdekat dari running di sana. Apa yang bisa kita dapatkan ketika kita melihat ada banyak benturan, ada banyak level penting di sana yang tidak dilewati? Tentu ini bisa menjadi hambatan untuk nanti ketika buyer itu kuat akan diuji di area di sini. Ketika menyentuh di sini maka akan ditahan oleh eh, harga yang dulu sebelumnya pernah menyentuh di area di sini, yakni di area 1832. Ini benturan kuat sehingga bisa saja nanti naik kemudian memantul kembali. Ya, memantul kembali bukan berarti reversal, bisa saja nanti koreksi. Koreksi untuk lanjut kembali di posisi buyer yang masih ada level tertingginya. Ya, namun demikian kita nanti secara bertahap kita mengikuti perkembangan yang ada, kita ikuti dinamikanya, strukturnya kemana, dominannya kemana, kemudian trigger yang kita gunakan apa sudah memenuhi syarat atau belum. Ya, ini ketika kita masuk di time frame yang lebih besar. Kita masuk di time frame yang lebih kecil sekarang. Ya, kita masuk di time frame yang lebih kecil. Kita masuk di time frame H1 untuk melihat bagaimana peluangnya yang mungkin bisa kita dapatkan di sana. Ya, sambil kita menunggu pergantian candle, di pergantian candle ini untuk nanti tentu menentukan titik entry kita ketika candle pembukaan sudah selesai terbentuk. Dari yang kemarin kita lihat ini sudah breakout di sana, kemudian mulai merangkak naik. Maka nanti ketika seller sudah mulai muncul, kita uji di area level psikologinya. Tidak usah terlalu jauh, kita ambil level psikologi yang terdekat dulu. Ini adalah level psikologi yang terdekat yang bisa kita jadikan sebagai area uji dulu yang pertama. Ya, di 1812. Ketika nanti seller mulai muncul atau seller mulai menekan di sana. Kemudian berikutnya di 1807 ya. Kenapa kita ngambil jaraknya cukup dekat? Bukan cukup dekat, tapi inilah yang ada ya. Level psikologi yang terdekat di sana. Ya, jangan lupa ketika nanti mulai merangkak ke bawah, mulai kuat, kita ukur juga dengan level atau dengan area retracement-nya. Di sini ada retrace-nya untuk nanti menguji apakah nanti kuat turun atau tidak. Ya, kita uji di sana, kemudian di atasnya ada level psikologi. Kurang 4 menit, posisi candle masih berwarna merah, kemudian dengan penolakan di bawah. Maka ketika di menit-menit terakhir candle sudah mulai stabil dengan posisi seller seperti ini, maka kemungkinan besar nanti tetap akan ada tekanan buyer kembali atau akan pullback kembali. Nah, saya akan berikan titik entry pertama. Kita masuk di sana. Untuk entry yang pertama, saya kasih tanda dengan warna yang jelas ya. Mungkin ini terlihat ya. Nah, ini kita bisa masuk di sana. Entry kita bisa dengan buy, bisa dengan buy stop di 1817,99. Ya, sekali lagi ketika kita pagi hari ya, selalu ada peluang meskipun hanya 1-2 kali. Ada peluang karena market baru pertama dibentuk. Sehingga ada kemungkinan naik dan turunnya melebihi dari pembukaan pertama.
Maka saya berikan di sini untuk area buy-nya, di area buy stop-nya ya, kita bisa taruh di sana 18, 17,99. Kemudian bagaimana ketika nanti dia ternyata betul-betul naik? Ya, ketika betul-betul naik di time frame H1 kita sulit menemukan level psikologi, maka dinaikkan time frame-nya menjadi H4. Di H4 nanti akan ketemu level psikologi berikutnya ya. Di H4 kita bisa lihat di ujung sana ada level psikologi. Kita kasih warna biru ya. Kemudian kita ukur jaraknya, kira-kira ada enggak peluangnya. Kalau terlalu kecil jangan. Ini ada sekitar 200-an, maka bisa jadi level psikologinya. Kemudian berikutnya ada di lebih atas ya. Di sana ada level psikologi yang lebih atas. Sehingga di 1824 ini cukup kuat. Ketika sudah breakout di sana, maka fokus kita ke buy. Ya, target dari buyer masih cukup jauh karena masih ada level puncak yang akan berusaha ditembus di sana, akan berusaha disentuh, yakni di 1831. Ya, ya, meskipun butuh waktu yang cukup lama, setidaknya kita ada gambaran di sana. Kemudian kita masuk kembali ke time frame yang kecil dulu ya. Kita masuk ke time frame yang kecil dulu, kita lihat yang terdekat nantinya. Ya, sementara kita ikut di sana. Ya, kita hanya akan ambil posisi buy ketika melewati 1817. Ketika nanti seller masih dominan, artinya struktur sell mulai terbentuk, mulai warna merah, ya, kita bisa ambil posisi sell ketika sudah melewati di 1812, sehingga kita bisa ambil di bawahnya untuk entry kita, untuk menentukan titik entry kita. Kita coba ukur apakah cukup dekat dengan areanya. Oke. Kita bisa menentukan di sini sell-nya, atau kita bisa pending order ya. Di sini kita bisa pending order di sell stop di 1811,00. Ini adalah kita bisa tentukan pending order dulu. Kemudian di sebelah bawahnya kita bisa pending order di situ berada di tengahnya. Ketika dia breakout bisa kita ambil posisi sell di sana. Kemudian di area di sini kita bisa limit ya, menggunakan buy limit 1804,24. Oke. Sekali lagi ketika limit ini kita manfaatkan koreksi sebentarnya untuk mengambil peluang naik atau mengambil peluang koreksi di level pentingnya. Ya, ketika nanti sudah tercapai maka fokus ke sell ya. Fokus ke sell karena kalau sudah lewat di level retracement-nya maka kemungkinan besar seller masih akan menekan dengan kuatnya. Oke, kita akan mulai buy sekali lagi ketika buyer sudah mulai menyentuh di 1817. Ketika belum tersentuh di sana, sementara kita fokus ke sell dulu atau kita ikuti dinamika market yang terdekatnya. Ya, mengingat ini ya, mengingat kondisi buyer yang tadi secara umum masih kuat, tentu karena sudah ada seller, kita harus menunggu seller itu dihabisi dulu oleh buyer. Baru kita nanti mulai fokus baik ketika di area 18-17 ke atas. Mungkin ini sedikit yang bisa kita sampaikan sambil kita nanti mengikuti kondisi perkembangan pasar yang ada. Sebelum seller muncul dengan kuat, ya tetap kita waspada dengan pullback ya, waspada dengan gerakan buyer kembali
ya, karena nanti berada di kisaran ini atau di retracement-nya bisa berpotensi mantul ketika tidak bisa di breakout di sana. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat sedikit ini dan bisa menentukan titik entry secara mandiri, tidak harus mengikuti signal dari orang lain, tetapi fokus pada pendirian kita dengan analisa kita, dengan basic kita sendiri yang bisa menjadi bagian dari sistem trading kita. Terima kasih, selamat pagi dan salam profit dua arah.